Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa perkembangan informasi terkait kompetisi sains madrasah atau kita singkat KSM tingkat kabupaten atau kota, mulai dari rundown atau timelinenya itu hingga tanggal 25 Juni ya, sudah lewat tahun 2023, itu tepatnya pukul 11.59 waktu Indonesia Barat itu sudah selesai penyelesaian draft peserta. Hingga tanggal 26 sampai 30 Juni tahun 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat itu sudah ada pengisian titik lokasi. Oleh siapa? Oleh proktor atau panitia komite dan juga proktor lokal satuan pendidikan. Lalu di sini ada koordinasi dan sosialisasi kepada pelaksana atau proktor KSM. Itu tanggal 27 Juni tahun 2023. Dan itu sudah dilaksanakan 3 waktu ini. Lalu kita tinggal menunggu tanggal 2 Juli tahun 2023, itu tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, itu sudah siap cetak kartu yang terdapat pada aplikasi atau akun dari proktor KSM itu sendiri. Dan kartu itu digunakan untuk uji coba dan pelaksanaan. Uji coba tanggal berapa? Uji coba tanggal 5 sampai 7 Juli, ini ada 3 hari. 3 hari ini akan dibagi-bagi waktunya atau jenjangnya apa saja dan mapelnya. Siapa saja yang akan didahulukan tanggal 5, 6, dan 7 ini. Lalu tanggal 8 sampai 10 Juli tahun 2003 itu pelaksanaan tingkat kabupaten dan kota. Baik, jika kita lihat dari agenda, agenda itu ada 6 bagian, yaitu pertama overview pendaftaran, kemudian progres verifikasi, penetapan lokasi, kemudian pelaksanaan KSM kabupaten kota, lalu pemenang KSM kabupaten kota, dan juga sertifikat juara dan peserta. Kita ke overview pendaftaran dulu. Jadi teman-teman atau adik-adik yang dirinya ragu sudah terdaftar belum, apakah salah satunya masuk di antara angka ini, yaitu 149.664 orang pendaftar, ternyata ada yang masih draft itu sebanyak 1.376, belum diverifikasi oleh komite kabupaten kota itu sebanyak 359, dan yang lulus 147.452, dan yang tidak lulus 477. Ini untuk tahun 2023 yang disajikan dalam bentuk grafik ya, grafik batang ini ya, yang menyamping. Ini ada 11 mata lomba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masing-masing menampilkan jumlah peserta di tahun 2023. Lalu kita akan mengkomparasikan atau membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Tentu saja di sini jika kita lihat ada peningkatan animo dari peserta KSM ini sangat tinggi sekali tahun ini. Apalagi tahun 2021 hanya sedikit ya, pasca corona. Lalu kita lihat dibandingkan jumlah pendaftar secara provinsi ya di tahun 2023 dan 2022. Dimulai dari Provinsi Aceh, Bali, dan seterusnya, bisa dibandingkan antara penyajian grafik di atas di bawah. Ini terdapat lonjakan peserta di tahun ini. Artinya apa? Peserta KSM di tahun 2023 siap berkontribusi, berpartisipasi dalam merebutkan juara kompetisi sains madrasah. Lalu disajikan dalam bentuk tabel. Ini adalah draft dan yang belum diverifikasi. Secara tabel bisa dibaca di sini dari mulai Aceh sampai Sumatera. Lalu setelah itu akan ada sebaran peserta per sesi. Nah, di sini bisa dilihat per sesinya untuk lebih jelasnya.
kita lihat di sini. Untuk uji coba itu sendiri jatuh pada tanggal 5 Juli, 6 Juli, dan 7 Juli. Rabu, Kamis, Jumat. Yang biasanya MI terlebih dahulu, sekarang MA dulu. Karena MI ini pesertanya sangat luar biasa sekali, banyak sekali. Maka diakhirkan saja. Untuk tanggal 5 Juli itu ada 3 sesi. Yang pertama, matematika dan biologi, ini disatu sesikan, bisa satu ruang juga, tetapi berbeda antara zona waktunya untuk waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ini untuk sesi 1. Kemudian sesi 2 itu fisika dan kimia yang berbau eksak, itu dari pukul 10 sampai 12 untuk waktu Indonesia Barat, dan seterusnya sampai waktu Indonesia Timur. Kemudian sesi ketiga itu ekonomi dan geografi. Itu jenjang MA. Ini waktu masing-masingnya 120 menit atau kurang lebih 2 jam. Lalu tanggal 6 Juli itu adalah tingkat MTS. Sama 3 sesi. Dimulai dari yang eksak dulu, matematika, kemudian IPA dan IPS. Masing-masing waktunya 120 menit. Lalu selanjutnya adalah jenjang MI. MI ini sesinya cukup banyak, 4 sesi. Karena keterbatasan server juga, maka matematika ini ada 2 sesi. Berdasarkan zona waktu dan juga ada sebagian waktu Indonesia Barat yang dibagi 2. Karena sangat banyak sekali ini. Dimulai sesi 1 untuk matematika pukul 7:30, kemudian matematika sesi 2 pukul 9:30 dengan jeda 30 menit. Dan waktunya hanya 1,5 jam atau 90 menit. Lalu IPA sesi 1 dan IPA sesi 2 juga dibagi 2. Ini untuk uji coba. Lalu untuk pelaksanaannya hampir sama, hanya beda tanggal saja, 8 Juli, 9 Juli, dan 10 Juli. Cuma yang sangat disayangkan itu jenjang MTS tetap saja jatuh pada hari Minggu, di saat para peserta dan guru dan juga itu sedang berlibur di hari Minggu. Tetapi demi mengikuti kegiatan ini, maka panitia pun mengapresiasi. Dan waktunya juga masih sama, dibagi 3 zona. Ada waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Itu ya untuk pelaksanaan kabupaten atau kota. Lalu bagaimana dengan penetapan lokasinya? Jadi peserta KSM itu bingung lokasinya di mana? Apakah di sekolah yang saya belajar atau di tempat lain? Nah, ini penetapan lokasi itu dilakukan oleh komite kabupaten atau kota. Lalu kabupaten atau kota itu diperbolehkan mengisi lebih dari 1 lokasi. Kemudian penempatan peserta ke lokasi yang ditentukan dilakukan by system. Nah, batas penetapan lokasi KSM itu kabupaten kota tanggal 30 Juni tahun 2023. Jadi peserta itu tidak menentukan lokasinya mau di mana, tetapi oleh panitia. Kemudian mengunduh kartu dan unduh aplikasi ruang ujian itu pada tanggal 2 Juli tahun 2023. Ya, tepatnya pada hari Minggu. Jadi pada hari Minggu sudah bisa mulai diunduh. Kemudian ini adalah tahapan penetapan lokasi KSM. Ini dilakukan oleh akun komite kabupaten kota. Ya. Tapi tidak usah dilakukan oleh peserta ini. Ini sebagai gambaran saja. Prosesnya seperti ini. Nah, jadi ada suatu proses di mana memilih nama jenjang, kemudian tempatnya di mana. Kemudian setelah dipilih, di sini
disajikan sebuah data lokasi tes KSM kabupaten kota. Ini salah satu contoh di daerah Bandung Barat. Cakupan wilayahnya, kemudian sisi-sisinya. Lalu bagaimana pelaksanaan KSM? Yang pertama, klik tombol generate lokasi peserta. Lalu peserta akan muncul otomatis pada lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian unduh dan install aplikasi ruang CPD KSM yang 32 atau 64 byte sesuai dengan perangkat. Kemudian unduh panduan peserta dan unduh panduan panitia. Lalu pelaksanaan KSM kabupaten kota ini bisa dilihat menu tampilan akun dari komite kabupaten kota. Di sini sebelah kanan ini ada dashboard, kemudian pendaftaran panitia dan lain sebagainya. Ini bisa memantau suatu peserta KSM per lokasi di kabupaten, contohnya di Bandung Barat. Kemudian untuk update lokasi peserta manual bisa dilakukan langkah-langkah seperti ini. Dan ini juga bisa monitor pelaksanaan KSM kabupaten kota di setiap bidang lomba di suatu kabupaten atau kota. Nah, kita sekarang masuk ke sesi akun ruang pengawas KSM kabupaten kota. Dalam pelaksanaannya, peserta itu tidak hanya diawasi oleh pengawas di ruangan itu sendiri. Dalam hal ini mungkin di sana ada proktor yang mengawasi kita. Tetapi juga ada suatu akun ruang pengawas yang melihat gerak-gerik kita, apakah ada pelanggaran atau tidak. Jadi penilaiannya ada dua, penilaian secara soal dan penilaian secara gerak-gerik kita oleh pengawas. Ya, untuk penilaian soal itu sendiri ada soal pilihan ganda dan soal esai singkat. Benar bernilai 4, salah bernilai negatif 1 dan tidak menjawab bernilai 0. Lalu kriteria penilaian untuk soal esai singkat, benar bernilai 5 dan tidak menjawab, atau salah bernilai 0. Lalu kapan diumumkan pemenang KSM? Itu bisa dilihat di akun Komite Kabupaten Kota atau website resmi ksmkemenak.go.id. Di sini akan muncul benar PG-nya, benar esai, jumlah benar, salahnya kalau di akun. Tapi kalau di website muncul juaranya saja dan juga nilai. Ini adalah salah satu contoh sertifikat tahun kemarin yang muncul di akun dari Komite Kabupaten Kota yang sudah ditandatangani secara elektronik dan siap dibagikan kepada peserta secara simbolis, biasanya oleh kepala kanwil atau kasih terkait yang menangani perlombaan ini. Kemudian secara juara di tingkat kabupaten, maka akan melangkah selanjutnya ke tingkat provinsi. Jadi KSM provinsi ini merupakan tahapan seleksi KSM di tingkat provinsi. Tahapan ini dimaksudkan untuk menjaring siswa terbaik tiap bidang studi KSM yang akan mewakili setiap provinsi untuk mengikuti KSM nasional. Nah, adapun ketentuannya itu adalah diikuti oleh maksimal 5 siswa terbaik tiap bidang studi yang dilombakan sebagai hasil seleksi KSM kabupaten kota dalam satu provinsi. Nah, di dalam satu provinsi akan dipilih 5 siswa terbaiknya. Kemudian seleksi KSM provinsi dilakukan secara serentak secara nasional dengan menggunakan CBT yang disiapkan dan di bawah kendali Komite KSM Nasional. Kemudian penilaiannya itu sendiri dilaksanakan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Komite KSM Nasional dengan mempertimbangkan nilai tes dan nilai integritas peserta selama mengikuti ujian. Jadi selain nilai tes dan juga ada nilai suatu integritas. Kemudian hasil KSM provinsi dipublikasikan di portal resmi KSM. Nah, setelah mengetahui agenda waktu
Kemudian kita akan melihat bagaimana tampilan akun peserta dan akun pengawas. Nah, di sini ada sesi pelaksanaan kabupaten kota ini sudah dibagi. Ya, yang sesi 1 dan 2, 3 dan 4 untuk jenjang MI. Lalu ada sesi-sesi di mana persiapan dan aktivasi peserta itu kurang lebih 10 menit. Jadi peserta itu harus datang 30 menit lah, sudah siap. Kemudian untuk ujiannya antara 90 sampai 120 menit. 90 menit untuk jenjang MI dan 120 menit untuk MTS dan MA, lalu jedanya 30 menit. Nah, syarat wajib pengawas. Nah, pengawas ini pengawas ruang ujian ya. Yang pertama, dapat mengoperasikan komputer atau sosial media, dapat berkomunikasi dengan baik, sehat jasmani dan rohani, dan telah memahami petunjuk teknis pelaksanaan ujian. Lalu rukunnya atau proses yang dilakukan itu adalah login dulu, mengaktifkan ujian, mengawasi peserta, menegur peserta, mengisi berita acara, menjawab pertanyaan peserta, dan menutup ujian. Dan mengisi berita acara itulah setiap peserta diisi semua. Satu persatu kita checklist. Kemudian di sini juga adalah teknisi atau proktor yang harus ada ya. Dan syarat wajibnya itu adalah memahami konsep komputer, jaringan, sistem operasi, dapat berkomunikasi dengan baik, sehat jasmani dan rohani, dan telah memahami petunjuk teknis pelaksanaan ujian. Dan di sini adalah rukun yang harus dilakukan itu adalah melakukan sosialisasi teknis kepada pengawas, memastikan jaring internet, menyiapkan perangkat peserta, menyiapkan perangkat pengawas, melakukan pendampingan peserta, dan merapikan perangkat. Lalu persiapan perangkat komputer bisa dibaca di sini ya. Jadi minimal peserta itu harus membawa ya buat cadangan, dan harus ada kamera webcamnya atau RAM-nya 2 GB dan ruang penyimpanan 10 GB minimal, Windows-nya 8 ke atas, kemudian kecepatan internetnya 2 Mbps, dan menyiapkan aplikasi yang sudah disiapkan oleh panitia khusus peserta dan pengawas itu Google Chrome saja cukup. Nah, pengawas KSM dulu nih. Nah, pengawas KSM ini nanti mendapatkan kode ruang dan kata sandi oleh panitia dan masuk ke akun ini. Di Google Chrome saja bisa. Lalu beranda pengawas. Nah, ini tampilan beranda pengawas ya. Jadi bisa melihat setiap mata lombanya yang diawasi. Lalu bisa lihat pesertanya, statusnya, nama peserta, tanggal lahir, dan bisa waktu dan tindakan di sini. Nah, ini tugas pengawas itu konsepnya 4M, mengawasi, mencatat, menegur, dan menjawab. Nah, yang pertama adalah mencatat berita acara. Nah, pengawas mengisi berita acara pada aplikasi selama ujian. Jadi satu berita acara itu per peserta. Yang pertama lihat nomor pesertanya, namanya, kode soal. Nah, ini adalah nilai integritas dari peserta itu sendiri ya. Jadi peserta itu kartu dan foto apakah sesuai tidak. Marak sekali sistem perjokian itu terjadi pada setiap ujian. Jadi disesuaikan dulu wajah dengan kartu pesertanya. Kemudian peserta yang ujian atau hasil rekam tidak sama dengan identitas peserta. Nah, ini akan mempengaruhi nilai peserta itu sendiri jika ada salah satu yang tidak sesuai. Kemudian terdapat orang lain pada hasil tangkap kamera selama ujian berlangsung. Makanya diusahakan bagi para pembina atau para proktor teknisi, ketika peserta atau siswa sedang ujian, jangan sama sekali ada di sekitar kamera tersebut, karena itu bisa menjadi poin negatif yang akan diberikan oleh pengawas. Kemudian menggunakan alat yang dilarang, membaca referensi. Nah, di sini jadi modusnya memang banyak sekali ya. Misalkan kertas otretan yang sudah ada referensinya tinggal baca, atau di dinding ada sebuah kata kunci, misalkan ujiannya di lab kimia kan pasti ada tabel periodik atau rumus dan juga sebagainya.
dilihat sekitarnya apakah ada hal-hal yang mencurigakan tersebut. Kemudian pakaian. Nah, pakaiannya usahakan yang formal saja untuk siswa meskipun di hari libur sekolah atau hari Minggu. Kemudian hasil tangkap layar tidak menunjukkan kartu peserta, jadi kartu peserta itu dipegang, terlambat dan tidak hadir. Di masing-masing poin ini memiliki bobot tersendiri. Nah, teguran, hati-hati makanya terhadap pengawas ya. Jadi pengawas itu bisa menegur tiba-tiba. Salah satu tampilan penegurnya seperti ini. Selain itu, peserta juga boleh memiliki hak bertanya sebenarnya. Ketika ada kesulitan, misalnya kenapa tidak bisa klik tombol next, kenapa tulisannya tidak jelas, itu bisa bertanya kepada pengawas secara daring. Jadi tidak harus bertanya pada proktor yang ada di tempat ujian. Nah, ini adalah salah satu gambaran tangkapan KSM 2021. Lalu bagaimana aplikasi peserta KSM? Ini adalah instalasi aplikasi pesertanya. Nah, ketika tampil, lalu pilih ruang ujian CPT KSM. Nah, inilah tampilannya. Jadi masukkan username dan passwordnya biasanya tanggal lahir dibalik yang ada di kartu yang akan dimunculkan tanggal 2 Juli nanti. Dan ini adalah tampilan beranda, ya, gambaran berandanya seperti ini. Ada beberapa menu foto. Jadi pertama-tama peserta itu klik foto dulu ya. Klik foto kamera, kemudian unggah foto, lihat foto. Jadi sambil memegang kartu ujian sebelum memulai. Kalau belum direkam tidak bisa diklik mulainya. Nah, kemudian langsung konfirmasi, lalu proses ujian seperti ini. Di sebelah kanan ini adalah angka-angka nomor, misalkan kita untuk meloncat nomor 3, 4, dan seterusnya, tidak berurutan bisa. Nah, ketika soal pilihan ganda sudah terisi, maka akan berwarna hijau, kalau belum berwarna putih. Kemudian soal isian diketik secara manual, dan ini adalah progres waktu yang sisa terjawab. Kemudian untuk membatalkan jawaban, di sini ada warna kuning, tinggal batalkan. Mohon maaf, yang warna abu-abu ya, batalkan jawaban, tinggal klik saja batal jawaban. Lalu tiba-tiba pada saat pengerjaan ada teguran dari pengawas, kita oke saja, itu akan muncul suatu teguran misalnya. Nah, ini adalah satu bantuan. Ini bantuan ini ketika peserta mengalami kendala yang tidak bisa diselesaikan oleh orang sekitar. Makanya kita di sekitar itu jangan bertanya, nanti bisa dicurigai. Jadi sama pengawas saja kita bertanya. Nah, contohnya ini tidak bisa mulai ujian, harap rekam foto dan kartu di samping kanan. Jadi kartunya di samping kanan. Kemudian soal nomor 2 kurang jelas. Kemudian ada hal-hal yang di luar dugaan, misalkan koneksi terputus, maka jangan khawatir. Jadi jawaban akan tersimpan dan waktu kemudian berhenti sementara. Jadi harap dipastikan jaringan internet stabil. Lalu selanjutnya, ketika selesai ujian, silakan ketik selesai dengan huruf kapital sebelum klik selesai. Nah, akan muncul tombol warna merah, maka sudah bisa diklik. Nah, untuk hasil pengerjaan tampilan seperti ini dan untuk nilainya tidak langsung muncul. Nilai akan muncul pada akun dari proktor atau teknisi atau panitia komite tingkat kabupaten atau kota. Kalau di website resmi itu akan muncul juaranya saja. Ya, begitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait perkembangan informasi kompetisi sains madrasah tahun 2023. Jika kita ingin sharing bisa di kolom komentar, dan juga jika teman-teman atau adik-adik suka video ini bisa bantu like, share, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.